Halo everyone, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film asal Korea berjudul Squid Game. Film ini bercerita tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won untuk semua orang yang bisa bertahan hidup sampai di babak terakhir Squid Game ini. Nah, di sini sendiri terdapat 456 orang sesuai dengan jumlah hadiahnya. Pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea dan semuanya memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh karena itulah, dalam permainan itu, mereka semua rela melakukan apapun agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiah. Episode pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang pria. Pria itu bernama Ji-hoon. Nah, dia ini merupakan pekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya sendiri. Karena hal itulah, istrinya kini meninggalkan Ji-hoon dan ia menikah dengan lelaki lain. Bahkan tak hanya itu, hak asuh putri Ji-hoon pun bahkan jatuh kepada sang istri. Di hari ulang tahun putrinya, Ji-hoon ingin memberikan hadiah kepada anaknya tersebut, sehingga ia pun nekat mengambil uang milik ibunya untuk kemudian dilipat gandakan dalam sebuah perjudian pacuan kuda. Nah, di sini beruntungnya dalam perjudian itu Ji-hoon berhasil menang dan ia mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ternyata Ji-hoon langsung dikejar oleh para rentenir yang menagih hutang, sehingga Ji-hoon pun segera kabur untuk menyelamatkan uangnya tadi. Namun sayang, ketika ia kabur, Ji-hoon malah tertangkap dan di sana ia mencoba bernegosiasi untuk membayar setengah hutangnya dulu dengan uang yang ia miliki. Namun saat Ji-hoon memeriksa sakunya, ternyata semua uangnya kini telah hilang, tak tahu entah kemana. Dan ternyata setelah Ji-hoon pikirkan bahwa sebelumnya saat dikejar ia sempat menabrak seorang gadis, dan ternyata si gadis itulah yang telah mencuri semua uang milik Ji-hoon. Alhasil, karena Ji-hoon tak bisa membayar hutang, rentenir itu pun kini memaksa Ji-hoon untuk menandatangani sebuah kontrak, di mana jika Ji-hoon tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ tubuh Ji-hoon akan diambil dan dijual sebagai pengganti hutangnya tersebut. Nah, di sini cukup ngeri ya janji dari rentenir itu. Akibat dari kesialan hidupnya, kini Ji-hoon pun merasa sangat frustasi. Terlebih karena kini di hari ulang tahun putrinya, dia tak bisa memberikan makanan yang enak, apalagi hadiah yang mewah untuk putrinya itu. Dia benar-benar sangat sedih dan merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Singkat cerita, suatu malam di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Ji-hoon kini dihampiri oleh seorang pemuda, di mana pemuda itu mengajaknya untuk bermain, yaitu sebuah permainan saling tampar dengan hadiah 100.000 won. Nah, di sana Ji-hoon terus-menerus kalah, entah kenapa, dan sehingga karena dia tidak memiliki uang, maka dia harus ditampar oleh pria tersebut. Namun suatu ketika Ji-hoon pun berhasil menang dan saat itu ia mau menampar pria tadi. Namun saat Ji-hoon mau menamparnya, pria itu malah menangkis tamparan Ji-hoon dan memberikan 100.000 won sebagai penggantinya. Lalu setelah itu, ketika selesai, pemuda itu memberikan sebuah tiket untuk masuk ke dalam sebuah permainan yang tentunya akan berhadiah sangat besar lagi, dimana menurutnya jika Ji-hoon berhasil menyelesaikan permainan, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sontak Ji-hoon yang sedang kesusahan mendengar hal itu langsung tertarik dan mau mengikuti apa kata pemuda tersebut. Setelah itu Ji-hoon pun pulang dan memberikan uang yang diberikan pemuda tadi hasil dari permainan saling tampar untuk membeli sebuah ikan. Lalu dia juga sempat memberikan sepotong ikan pada kucing di jalan. Setelah itu dia memberikan sisa uangnya kepada ibunya saat sampai di rumah. Dan di sana ia pun dikabarkan oleh ibunya bahwa putrinya tadi kini sudah dibawa pindah ke Amerika oleh mantan istrinya dan juga suami barunya. Singkat cerita, kini Ji-hoon dan juga ratusan orang dari berbagai tempat yang memiliki nasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Di sana mereka pun dibius sebelum berangkat. Hal itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan. Selain itu, di sana juga semua HP dan barang bawaan mereka disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang kembali dari permainan. Tercatat dalam daftar bahwa kini ada 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Dan ternyata tempat permainan itu dikelola oleh seseorang misterius yang menggunakan topeng hitam dan juga pakaian serba hitam. Diketahui juga bahwa dia memiliki anak buah yang menggunakan pakaian serba pink. Pakaiannya sendiri mirip seperti APD yang sekarang banyak digunakan oleh nakes. Di tempat tersebut mereka sangat menjaga kerahasiaan, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di lain sisi, di sana terlihat Ji-hoon bertemu juga dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo, yaitu teman masa kecil Ji-hoon, di mana sebelumnya Sang-woo mengalami krisis karena ketahuan melakukan penyelewengan anggaran perusahaan sehingga membuatnya ikut dalam Squid Game untuk mendapatkan uang.
Di sana juga kemudian terlihat seorang kakek bernama Ilnam, kakek-kakek yang diceritakan sebagai penyakitan. Lalu ada juga Ali, seorang pekerja asing. Kemudian ada juga Doksu, seorang ketua gangster yang sangat ditakuti. Lalu ada juga seorang wanita bernama Miryong dan juga gadis cantik asal Korea Utara yang kini banyak digemari oleh para pemuda karena viralnya dari Squid Game ini, yaitu bernama Sebjok. Di mana Sebjok ini ternyata adalah gadis yang sebelumnya mencuri uang Gi-hun. Setelah Gi-hun menyadari bahwa Sebjok ini adalah orang yang telah mencuri uang sebelumnya, sontak ia pun marah dan berniat membalaskan dendamnya. Namun di sana untung saja para panitia keburu datang dan Gi-hun pun membatalkan niatnya itu. Di sana pun para peserta diberi pengumuman bahwa mereka wajib mengikuti 6 permainan dalam kurun waktu 6 hari. Di mana selama permainan mereka akan diatur oleh satu admin dan dijaga ketat oleh petugas. Sebelumnya, ternyata petugas pun membongkar kehidupan para peserta yang memiliki masalah terlilit hutang. Sehingga mau tidak mau para peserta wajib menandatangani kontrak yang harus mereka ikuti selama permainan. Di mana selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain adalah: yang pertama, para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan sedang berlangsung. Lalu yang kedua, pemain yang menolak untuk bermain maka dia langsung akan dieliminasi oleh panitia. Dan yang ketiga, permainan akan dihentikan seluruhnya jika mayoritas dari semua peserta menyepakati untuk berhenti dari permainan tersebut. Selanjutnya, para peserta pun memasuki sebuah wahana, yakni tangga berwarna-warni dengan konsep yang acak. Di sana mereka sampai di satu tempat permainan dengan sebuah ruangan yang telah dibuat sedemikian rupa dengan suasana gurun pasir yang sangat gersang. Tapi itu adalah rekaan. Nah, di sana diketahui bahwa permainan pertama memakai konsep tentang lampu hijau dan lampu merah, di mana para peserta boleh maju selama instruksi masih di lampu hijau. Jika instruksi berhenti dan berpindah ke lampu merah, maka semua peserta tidak boleh bergerak sedikit pun agar tidak terdeteksi. Hal ini mungkin terlihat mudah, akan tetapi maksud dari dieliminasi adalah bukan hanya sekedar dikeluarkan dari permainan, tapi yang membuat ngeri, mereka akan ditembak hingga tewas. Sehingga karena hal tersebut, peserta yang awalnya nampak riang gembira, kini mereka sangat terkejut dan mulai berlarian untuk kabur karena takut ditembaki. Namun ternyata tindakan itu malah membuat mereka semua mati sia-sia, karena setiap ada pergerakan, mereka akan langsung ditembak. Sementara itu, beberapa pemain yang masih tersisa, kini mereka terpaksa harus terus melanjutkan permainan sampai selesai. Meskipun dalam keadaan ketakutan, mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dan tidak kehabisan waktu. Karena walaupun sampai di garis finish, ketika mereka kehabisan waktu, mereka akan tetap dieliminasi dan juga ditembak. Di sana terlihat ada seorang kakek yang penyakitan tadi. Ya, dia adalah kakek Ilnam. Tapi di sini yang sangat mencurigakan adalah ketika si kakek bermain, berbeda dengan peserta lain, ia nampak tenang dan juga sangat senang dalam mengikuti permainan. Pemain yang melewati garis finish sebelum waktu habis, ia akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan mereka berhak untuk maju ke permainan selanjutnya. Sementara itu, Gi-hun yang sebelumnya tertinggal, dia pun mencoba untuk berlari sekencang mungkin karena dikejar oleh waktu. Di mana pada saat detik-detik terakhir waktu hampir habis, ia malah terpeleset dan hampir saja jatuh. Namun di sana untung saja ada seorang bernama Ali yang berhasil menarik bajunya, sehingga Gi-hun bisa bertahan dan akhirnya di detik-detik terakhir bisa lolos sampai ke garis finish. Akhirnya setelah waktu habis, mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan sontak mereka semua juga langsung ditembaki satu persatu oleh penyelenggara permainan. Kini permainan selesai dan terlihat pintu penutup area permainan tertutup dan tempat tersebut pun seakan menghilang tak terlihat. Diceritakan setelah menyelesaikan permainan pertama, kini para peserta pun kembali dikumpulkan dan terlihat dari yang awalnya 456 peserta, kini hanya tinggal 201 peserta saja, yang artinya lebih dari 50% peserta itu habis dieliminasi. Di sana, para peserta yang masih tersisa sangat merasa ketakutan karena mereka merasa trauma dengan apa yang terjadi di permainan pertama. Sehingga sontak semuanya pun sepakat untuk menyudahi permainan ini dengan melakukan voting untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, namun sebelum melakukan voting, di sini panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar.
di mana hal itu diakumulasikan dengan jumlah peserta yang gugur, di mana kita ketahui peserta yang gugur itu sekitar 50%, atau bila dihitung itu sekitar 250 orang, yang artinya mereka akan mendapatkan hadiah sebanyak orang yang telah gugur. Nah, di sini panitia pun mengatakan jika mereka memilih untuk berhenti, maka mereka akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing, tapi dengan syarat tidak akan membawa sepeser pun uang dari permainan tersebut. Sontak, setelah mendengar hal itu, para peserta yang awalnya antusias untuk pulang, kini mereka mulai menjadi goyah, dan ada sebagian yang tidak berniat untuk pulang. Singkat cerita, akhirnya voting pun dilakukan, dan secara mengejutkan, kini hasilnya imbang, 100 dan 100. Hingga akhirnya tersisa satu orang, yaitu si kakek Ilnam. Nah, ketika ia akan melakukan voting, akhirnya ia pun dengan menegangkan memilih untuk pulang dan tidak melanjutkan permainan. Sehingga dengan hal itu, para peserta pun berteriak bahagia. Namun, sebagian ada pula yang menyayangkan karena mereka harus kehilangan uangnya. Pada akhirnya, kini para peserta pun dipulangkan kembali ke daerah masing-masing dengan mata tertutup dan tentunya tanpa pakaian. Hal itu untuk menghilangkan jejak agar tidak terdeteksi permainan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan ia berniat untuk melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Di sana ia pun menceritakan semua kejadian sejak awal mereka dibawa ke sana, bermain di sana, kemudian juga dipulangkan kembali. Namun, polisi yang mendengar semua cerita hal itu hanya kebingungan dan tertawa, seakan tak percaya dan menganggap bahwa Gi-hun ini sudah mulai tidak waras. Kemudian, di sana Gi-hun memberikan tiket permainan yang ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya, di mana dalam tiket itu terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, langsung saja ketika itu polisi langsung menghubungi nomor tersebut. Namun, ketika dihubungi, yang mengangkatnya kini malah seorang wanita. Sehingga hal itu membuat polisi semakin tidak percaya dengan perkataan Gi-hun. Tak lama kemudian, setelah Gi-hun diusir karena dianggap gila, tibalah seorang detektif bernama Junho. Nah, ia datang ke kantor polisi tersebut dan sepertinya ia sangat tertarik dengan kasus yang dialami oleh Gi-hun. Sehingga di sana ia pun meminta identitas Gi-hun pada para polisi. Kemudian Junho pun pergi ke suatu tempat di mana ternyata ia juga memiliki tiket yang sama dengan tiket yang dimiliki oleh Gi-hun. Dan diketahui bahwa tiket itu ternyata adalah milik kakaknya, yang ia duga bahwa kakaknya hilang selama ini juga ikut dalam game yang dialami oleh Gi-hun itu. Sementara itu di tempat lain, Gi-hun yang pulang ke rumah kebingungan mencari ibunya. Dan ternyata setelah ia cari, ibunya saat ini berada di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes yang sudah akut. Nah, tak hanya itu, di sana para dokter pun menyarankan agar ibunya tersebut untuk dioperasi. Namun sang ibu malah menolak dan ia memilih untuk pulang karena ia dan keluarganya dipastikan tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Sontak dengan hal itu, Gi-hun merasa sangat sedih dan sangat kecewa. Bahkan ia nekat meminjam uang pada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun bukan uang yang ia dapat, melainkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya. Sehingga hal itu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun sadar setelah semua kejadian yang sangat memilukan dalam kehidupannya, juga beberapa kali merasa kekecewaan. Ia sadar bahwa ternyata permainan dalam Squid Game itu tidak begitu kejam jika dibandingkan dengan kekejaman kehidupan yang selama ini ia rasakan. Akhirnya semua kenyataan pahit yang Gi-hun rasakan, juga kenyataan-kenyataan pahit yang teman-teman Gi-hun rasakan, kini membuat mereka kembali berniat untuk mengikuti Squid Game. Diceritakan setelah Gi-hun dan juga beberapa temannya yang lain memutuskan untuk kembali lagi bermain di arena Squid Game, kini mereka pun berangkat dijemput menggunakan sebuah mobil. Seperti biasa, di awal mereka akan dibius, tapi ada salah satu dari mereka karena sudah mengetahui hal tersebut, ia pun menutup hidungnya dan ia tidak bisa terbius. Sementara itu, dari arah lain datang juga detektif Junho yang membuntuti mobil Gi-hun sampai ia tiba di sebuah pelabuhan. Nah, sesampainya di pelabuhan, detektif itu pun melihat banyak mobil yang bersiap naik ke kapal feri untuk menuju ke sebuah pulau di mana tempat permainan diadakan. Di sana ia pun langsung menghajar seorang panitia, lalu mengambil dan memakai kostumnya agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun, dan akhirnya bisa masuk ke arena permainan dengan bebas. Saat dirinya masuk ke dalam kapal, terlihat para panitia berbaju pink sedang sibuk mengganti baju para peserta. Nah, setibanya di sana, seperti biasanya para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar. Namun, karena sebelumnya mereka telah mengikuti Squid Game di babak pertama,
Jadi mereka datang sekarang dengan beberapa persiapan. Nah, di sini pun ditunjukkan nih oleh panitia bahwa dari 200 peserta sebelumnya yang pulang, kini hanya ada 187 orang yang memutuskan untuk kembali dan mengikuti permainan tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, kini para panitia pun diinstruksikan kembali untuk kembali ke kamar mereka masing-masing, termasuk juga Junho yang sedang menyamar. Nah, saat berjalan masuk ke kamar bersama panitia lainnya, dia pun menemukan adanya hierarki di antara panitia, ataupun ada semacam tingkatan, yaitu segitiga, bulat, kemudian juga kotak, yang pastinya itu menandakan jabatan antara panitia tersebut. Sementara itu, di lain sisi, terlihat Junho yang menyamar menjadi panitia, ia kebingungan karena ia tidak tahu apa sih tugas panitia di sana, sehingga ia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh panitia lain. Singkat cerita, pada malam harinya, Sebyok yang membawa pisau kecil, ia pun pergi ke toilet dan ia mencoba untuk menyusup lewat ventilasi dibantu oleh Miryong. Nah, di dalam ventilasi itu, Sebyok pun melihat para panitia sedang membuat gulali dengan sangat banyak. Namun, ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap kembali dan mereka dikumpulkan untuk permainan kedua. Namun sebelum memulai permainan, di sana Sang Bu pun bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat semalam. Kemudian Sebyok pun mengatakan bahwa ia semalam melihat para panitia membuat gulali dengan jumlah banyak. Setelah mendengar hal itu, Sang Bu pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana sebuah gulali setelah dilelehkan, ia akan langsung dikeringkan. Kemudian sebelum kering akan diberikan sebuah tanda. Setelah itu, mereka harus mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuk yang diberikan. Nah, oleh karena itu, di sini Sang Bu pun mengambil bentuk segitiga yang merupakan bentuk paling mudah. Namun demikian, ternyata Sang Bu ini malah tidak memberitahu teman-temannya yang lain tentang hal itu, sehingga mereka memilih bentuk yang sulit. Terlihat Gi-hun malah mengambil bentuk payung. Kemudian juga ada kakek Ilnam yang mengambil bentuk bintang. Tentu saja, bentuk-bentuk tersebut akan sulit diselesaikan. Nah, di samping semua itu, ternyata para peserta hanya diberi waktu 10 menit untuk membentuk gulali tersebut dengan rapi. Jika ada yang tidak sengaja merusak bentuknya, maka mereka akan dieliminasi dan seperti biasanya mereka akan langsung ditembak di tempat tersebut. Sehingga mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Sementara itu di sisi lain terlihat Miryong yang membawa korek api. Ia pun menggunakan korek itu untuk memanaskan jarum. Kemudian ia tempelkan jarum tersebut ke pola yang sudah ada, sehingga ia akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas tersebut karena gulali akan mudah leleh ketika mengenai benda panas. Singkat cerita, peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu kini mulai berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panitia. Sementara peserta yang mengambil bentuk yang sulit, mereka sangat kesusahan dan juga semakin dikejar oleh waktu. Sementara itu di lain sisi, Junho sendiri kini mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia di sana terlihat kebingungan dan tidak mengetahui tugasnya. Kembali lagi ke arena permainan, di mana kini menit-menit terakhir permainan. Terlihat di tengah keputusasaannya yang dikejar oleh waktu, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang, di mana ia melihat bahwa gulali mereka memiliki pola, sehingga yang harus ia lakukan adalah menjilati gulali itu sampai bisa dipisahkan dari polanya. Sontak, para peserta lain yang melihat Gi-hun pun langsung mengikutinya, dan tak disangka hal itu pun sangat membantu, sehingga mereka semua berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun ternyata ada juga beberapa orang yang tidak melihat trik Gi-hun ini. Salah satunya ada seorang peserta yang tidak sengaja mematahkan gulali miliknya, dan karena takut dieliminasi, ia pun langsung melawan seorang panitia. Namun karena hal tersebut juga, sontak panitia yang lain malah langsung menembak peserta yang tersisa agar mereka tidak melawan. Di sana peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut, lalu memintanya untuk membuka topeng. Akhirnya si panitia pun mencoba menuruti permintaan itu. Namun ketika panitia membuka topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan, yaitu si frontman dengan topeng hitamnya. Di mana ternyata semua panitia juga telah memiliki perjanjian, yaitu dilarang untuk menunjukkan identitas mereka, kecuali saat berada di dalam kamar dan juga dalam kondisi sendirian. Tentu saja semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut.
Episode 3 pun ditutup dengan Junho yang bertugas untuk mengangkut tubuh peserta yang tewas, dan dirinya mengambil topeng bertanda segi 4 panitia yang sudah tewas tersebut agar dirinya bisa berbaur dengan pihak atas. Artinya kini dia menyamar menjadi panitia yang tingkatannya lebih tinggi. Episode 4 dimulai dengan para peserta yang dikawal ke asrama dan diberi makan malam oleh para panitia. Terlihat para peserta diberikan air soda dan 1 butir telur rebus. Namun kelompok Doksu yang berjumlah 5 orang masih belum kenyang dengan makanan yang dibagikan, sehingga mereka pun melakukan kecurangan dengan kembali mengantri lagi. Dan karena ulahnya itu, ada 5 pemain yang tidak mendapatkan makanan. Nah, di sini peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk dan mereka mencoba melawan Doksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai akhirnya ia pun tewas. Di sana semua peserta yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata panitia sama sekali tidak peduli, bahkan mereka malah menunjukkan uang hadiah, di mana setelah tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Melihat hal itu, Doksu dan para anak buahnya pun berpikir untuk membunuh peserta yang lain, agar saingan mereka menjadi berkurang dan hadiah semakin besar. Akhirnya saat ini, para peserta pun secara tersengaja terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggotanya. Sementara itu di lain sisi, terlihat seorang peserta sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter, di mana ia dan panitia lain sedang melakukan suatu kejahatan, yang ternyata tidak diketahui oleh sang penyelenggara permainan, yaitu frontman. Di mana para panitia itu melakukan jual beli organ dari para peserta yang sudah mati, dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka. Dengan imbalan ia akan diberikan bocoran tentang permainan selanjutnya. Kembali lagi ke ruangan peserta, melihat para peserta yang semakin ganas, panitia beserta The Frontman membuat pengumuman, yaitu akan mengadakan special game bagi para peserta. Diketahui sebelum waktu tidur saat lampu dipadamkan, peserta boleh membunuh satu sama lain. Nah, kemudian setelah itu, hal yang ditakutkan oleh Gi-hun pun akhirnya terjadi, di mana mereka semua saling membunuh satu sama lain, terutama kelompok dari Doksu yang dari awal sudah berniat untuk melakukan pembunuhan. Dalam situasi itu, Gi-hun dan Ali langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun ternyata mereka tak bisa menemukan si kakek di kasurnya. Dan ternyata kakek Ilnam sudah menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang paling atas. Dan di sana pun ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh. Akhirnya tak lama kemudian para panitia pun datang dan mengamankan situasi, di mana ruangan itu kini terlihat sangat berantakan disertai mayat yang berserakan. Singkat cerita, keesokan harinya peserta pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya, di mana kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Sementara si dokter yang sudah mengetahui bocoran permainan, ia pun sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai tim, karena permainan selanjutnya adalah tarik tambang. Sementara di lain sisi, Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu malah memilih teman-teman terdekat mereka. Bahkan tim Gi-hun kini dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek, sehingga tim Gi-hun pun menjadi sasaran empuk bagi tim yang lainnya. Di sini, tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasa, di mana mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah maka ia akan terjatuh dan langsung meninggal. Singkat cerita, tibalah saat Ji-hun akan melawan tim lain yang lebih kuat. Di sini mereka merasa putus asa, apalagi melihat anggota timnya yang sangat lemah. Namun sebelum memulai permainan, di sana si kakek Ilnam pun membagikan cara ataupun trik yang bisa ia pakai saat bermain tarik tambang, di mana yang mereka semua perlukan hanyalah kerja sama tim dan juga saling percaya satu sama lain. Pada awalnya cara yang diberikan itu berhasil, namun karena pihak lawan sangat kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Hingga pada saat detik-detik terakhir, Sang Woo pun memimpin para anggota tim untuk melakukan trik berbahaya, di mana ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah agar tim lawan terjatuh. Nah, kemudian setelah tim lawan terjatuh, sontak mereka semua pun langsung menarik tambangnya lagi dengan kencang, sehingga tim lawan tidak bisa menahan tarikan dari tambang mereka. Akhirnya dengan trik itu, kini mereka dapat memenangkan permainan. Dan di akhir permainan, terlihat dari 80 peserta, kini tersisa tinggal 40 peserta yang masih bertahan dalam permainan. Sementara itu di lain sisi, para panitia pun langsung mengangkut para mayat, kemudian dibawa ke tempat kremasi. Namun ternyata ada satu mayat yang bukan dikremasi, namun ia malah dibawa untuk dibedah. Dimana pada saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Dan di sana pun ia terkejut melihat semua itu, dimana mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah dieliminasi, lalu kemudian organ itu nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang.
Namun, proses pembedahan pun lebih lama dari biasanya, dikarenakan kini si dokter tidak fokus dan ia merasa kelelahan. Hal itu pun membuat semua panitia di situ menjadi agak sensitif. Lalu, selama proses pembedahan, di sana para panitia tiba-tiba membahas terkait salah satu jenazah peserta yang tiba-tiba bangun saat salah satu matanya sedang diambil dan hanya memiliki satu ginjal. Mendengar hal itu, Junho menjadi terkejut dan sangat marah karena kakaknya hanya memiliki satu ginjal. Sontak, ia pun langsung mengkonfirmasi jika jenazah yang sedang dibicarakan itu apakah kakaknya atau bukan. Singkat cerita, usai mengambil organ, Junho pun bersama panitia nomor 28 bergerak mengantar menuju ke kapal. Dalam perjalanan, temannya itu memberikan informasi penting mengenai rute darurat untuk VIP kabur yang melewati lubang di dinding sampai ke bawah untuk menyelam. Naasnya di sini si nomor 28 pun mencurigai Junho sambil mengancamnya dengan pisau dan memaksa dirinya untuk membuka topeng. Namun saat Junho membuka topengnya, keadaan kini malah terbalik karena Junho kini menodong si nomor 28 dengan pistol di sakunya. Nah, di sini si nomor 28 pun memohon kepada Junho dan memberikan informasi rekam medis peserta dan lokasi ruang The Frontman. Sementara itu di lain sisi, setelah menyelesaikan tugasnya, kini si dokter meminta imbalannya pada para panitia. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya, sehingga hal itu membuat si dokter marah karena jika malam ini ia tidak mendapatkan informasi apapun, maka Doksu dan anak buahnya akan langsung membunuhnya. Akhirnya dengan pisau operasi, si dokter pun langsung membunuh seorang panitia dan setelah itu ia pun langsung kabur dari ruangan, lalu dikejar oleh seorang panitia. Hingga akhirnya kini mereka pun tiba di ruang permainan sebelumnya, di mana si panitia mencoba untuk menenangkan si dokter karena ia tak ingin frontman atau si penyelenggara permainan mengetahui rahasia tersebut. Namun sayangnya keributan itu pun diketahui oleh frontman sehingga ia yang tak ingin membuang waktu pun langsung membunuh si panitia dan juga si dokter. Di mana ternyata frontman ini sebenarnya tidak masalah dengan kejahatan yang dilakukan oleh panitia tadi, yaitu menjual organ peserta di belakangnya. Namun dalam permainan itu, frontman sangat menjunjung tinggi sportivitas, sehingga ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidupnya masing-masing dengan adil. Sementara itu di lain sisi, Junho yang tadi dicurigai oleh panitia lain, ia mengeluarkan pistolnya kemudian menembak panitia nomor 28 tadi. Kemudian tak lama setelah kejadian itu, kini frontman dan panitia lain sudah menemukan mayat panitia yang tertembak. Nah, dari peluru di kepalanya, frontman pun kini mengetahui jika peluru itu berasal dari pistol polisi. Alhasil kini ia mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut, sementara Junho yang menyusup ke ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Nah, di sana terlihat dari puluhan dokumen, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya ternyata pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Kita akan berlanjut ke episode 6. Terlihat ketika peserta dalam perjalanan menuju ke tempat permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia yang lain. Di sana mereka mengingatkan bahwa itu juga bisa terjadi pada mereka jika berbuat curang seperti dokter dan juga panitia itu. Pada babak kali ini, peserta diharuskan berpasangan 2 orang, di mana jumlah peserta saat ini ada 39, sehingga akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Terlihat pada saat itu tidak ada seorang peserta pun yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam, karena mereka takut babak ini akan membutuhkan kekuatan seperti sebelumnya. Akhirnya Gihun yang merasa kasihan memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam, sementara Miryong yang tidak mendapatkan pasangan, ia pun dibawa oleh panitia. Di babak ini, para peserta diberikan sebuah kantong berisi 10 kelereng, di mana dalam waktu 30 menit peserta harus mendapatkan 20 kelereng, yang artinya mereka harus mendapatkan 10 kelereng dari temannya yang lain. Sementara di lain sisi, kini penyakit kakek Ilnam kambuh, sehingga ia tidak peduli dengan permainan dan malah berkeliling di sekitar arena. Itu pun sontak membuat Gihun panik dan terpaksa membentak si kakek. Hingga tak lama kemudian, akhirnya kakek Ilnam pun akhirnya sadar dan mereka pun memutuskan untuk bermain tebak-tebakan, di mana mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah jumlahnya ganjil atau genap, dan jika benar maka kelereng di dalam tangannya akan diberikan. Tak disangka ternyata berkali-kali kakek Ilnam menebak dengan benar, dan ia pun sudah banyak memenangkan kelereng. Sementara itu, di lain sisi, Sangwoo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil, di mana terlihat Ali berhasil menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Di sana Ali pun merasa bersalah dan tidak tega pada Sangwoo yang terus-terusan kalah. Namun ternyata Sangwoo pun memanfaatkan kepuasan Ali itu sehingga ia menipunya dan mengambil semua kelereng Ali, kemudian menukar kelereng itu dengan batu. Di lain sisi, Sebjok yang berpasangan dengan Jiyong
Mereka berdua memilih untuk mengobrol bersama, menghabiskan waktu yang diberikan oleh panitia. Dan setelah lama mengobrol, dari sana Ji Young pun memutuskan untuk mengalah, lalu membiarkan Saebjok lolos dari permainan dan memberikan semua kelerengnya, karena seumur hidupnya Saebjok terus sebatang kara dan juga ada adiknya yang perlu ia biayai. Kembali lagi kepada Gi-hun dan kakek Ilnam, di mana kini kelereng Gi-hun tersisa satu. Nah, pada saat itu mereka memulai lagi permainan. Dan ternyata tebakan Gi-hun salah lagi, yang artinya si kakek kali ini akan mendapatkan kelereng terakhir dari Gi-hun. Namun pada saat itu untungnya penyakit kakek kambuh lagi dan ia lupa apa tebakan dari Gi-hun. Nah, sontak karena hal itulah kini Gi-hun pun langsung mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu kini terus dilakukan oleh Gi-hun, karena si kakek pelupa ia pun memanfaatkan hal tersebut agar ia bisa mengembalikan keadaan. Hingga akhirnya keadaan pun berbalik, kini kelereng kakek Ilnam yang hanya tersisa satu. Nah, pada saat itu kakek Ilnam pun meminta agar mereka bermain satu ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Artinya game harus dimulai dari awal lagi. Nah, sontak mendengar hal itu, Gi-hun merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki satu kelereng. Setelah mendengar hal itu, kakek Ilnam pun mengatakan bahwa selama permainan tadi, ia sebenarnya tahu bahwa ia dibodohi oleh Gi-hun, namun ia sengaja membiarkannya. Nah, akhirnya setelah mendengar semua hal itu, Gi-hun pun merasa sangat sedih dan ia merasa sangat bersalah. Namun di sana kakek Ilnam pun meraih tangan Gi-hun lalu memberikan satu kelereng terakhirnya. Di sana juga kakek Ilnam kemudian berterima kasih kepada Gi-hun karena sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun juga ia kini merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Lalu kemudian tepat setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba waktu pun habis dan kakek Ilnam pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak. Begitupun juga dengan peserta lain yang tidak mendapatkan kelereng. Scene kemudian berpindah ke episode 7, di mana episode 7 dimulai dengan memperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng usai, di mana para peserta yang kembali ke ruangan sangat terkejut karena ternyata Miryong yang sebelumnya tidak mendapat kelompok dan dibawa panitia, ternyata ia tidak dieliminasi dan masih selamat. Dia hanya dibawa kembali ke asrama untuk menunggu permainan berikutnya. Di sisi lain, terlihat frontman masih khawatir karena ia dan anak buahnya belum bisa menemukan penyusup di dalam arena. Sementara sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung untuk melihat permainan secara langsung. Oleh karena itulah, ia kini meminta para panitia untuk selalu waspada dan memperketat keamanan, serta agar terus mencari si penyusup sampai mendapatkannya. Singkat cerita, keesokan harinya para tamu VIP yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, di mana ternyata mereka adalah para pengusaha kaya di dunia yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan kejam ini. Terlihat di tempat tersebut, mereka pun langsung disambut oleh frontman, di mana mereka juga menggunakan topeng seperti frontman. Hal itu untuk menyembunyikan identitas mereka. Pada saat itu, frontman menyambut dan melayani para tamu VIP untuk mewakili tuan rumah, di mana sang tuan masih memiliki urusan lain. Nah, dari cuplikan ini berarti kita juga tahu bahwa ternyata dalang dari permainan ini bukanlah frontman, melainkan ada sosok lain yang menjadi inisiator dan pengkoordinir semuanya. Sementara frontman hanyalah bawahan dan para tamu itu juga hanyalah investor sekaligus penikmat permainan saja. Sementara itu di lain tempat, Junho yang sedang menyusup dan masih bersembunyi, dia memutuskan untuk merampas topeng dan pakaian pelayan. Hal itu dilakukan agar ia bisa lebih dekat dengan para tamu VIP, sekaligus untuk mengambil beberapa video sebagai barang bukti untuk melaporkan sindikat permainan. Lalu tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimulai. Namun sebelum memulai permainan, di sini para peserta yang tersisa diminta untuk memilih rompi, di mana di dalam rompi itu bertuliskan nomor 1 sampai dengan nomor 16. Dan pastinya pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Singkat cerita, para peserta yang ketakutan pun segera mengambil nomor tengah karena menganggap jika nomor itu pasti lebih aman. Saat ini nomor yang tersisa adalah nomor 1 dan 16, di mana Gi-hun yang awalnya ingin mengambil nomor 1, namun karena ada satu peserta lain yang memohon untuk minta nomor 1, ia terlalu takut jika menjadi peserta terakhir. Alhasil di sana Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor selesai, kini para peserta dihadapkan dengan sebuah jembatan kaca, di mana dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan tersebut, dan orang yang melewatinya harus sesuai dengan urutan angka pada rompinya. Namun ternyata babak ini tak semudah kelihatannya, di mana kaca itu sendiri ternyata terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda, di mana sebagian terbuat dari kaca yang kuat, dan sebagian lagi terbuat dari kaca yang mudah hancur.
Ini artinya jika peserta salah melangkah ataupun menginjak, maka kaca akan langsung hancur dan mereka tentu akan langsung jatuh dan tewas seketika. Menjadi pemain pertama bagi si pria tadi ternyata tidaklah semudah yang ia bayangkan sebelumnya, karena jika dia salah melangkah, maka ia akan terjatuh. Sementara para pemain di belakang mereka bisa aman karena dapat memilih kaca satunya lagi yang pasti benar. Namun di samping semua itu, ternyata menjadi pemain terakhir juga tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan, sehingga pilihan nomor tengah adalah pilihan yang paling tepat juga aman. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Terlihat satu persatu pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Walaupun pada akhirnya tak sedikit dari mereka yang gagal memilih kaca yang benar dan akhirnya jatuh seketika. Namun karena dikejar oleh waktu, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka, di mana jika yang di depan terjatuh, maka dia bisa memilih kaca yang satunya lagi. Singkat cerita, kini tiba saatnya Doksu sampai di posisi terdepan. Dan tentu saja karena seorang gangster, maka tidak ada orang yang berani melawannya, apalagi mendorongnya. Di sana Doksu pun bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada orang yang bisa lolos. Namun Miryong yang kesal di sini ia langsung melompat ke arahnya, lalu memegang badan Doksu. Kemudian ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja, di mana ternyata pemain yang paling depan adalah mantan pekerja di pabrik kaca. Oleh karena itu, ia pun bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca yang biasa. Akhirnya dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa peserta yang lain melewati kaca tersebut. Namun pada saat kaca terakhir, frontman yang menyadari hal itu langsung mematikan lampu, agar orang tadi menjadi kesulitan untuk melihat kaca yang benar dan juga kaca yang salah. Sontak karena hal itu, kini pemain itu pun tidak bisa membedakan kaca lagi. Hingga akhirnya si Sangwoo dengan tega mendorong pemain itu hingga terjatuh di kaca yang salah. Lalu kemudian sisanya bisa maju dengan selamat. Lalu setelah itu mereka pun sampai dan tak lama kemudian waktu pun habis. Sehingga tak lama setelah itu semua kaca di belakangnya pun langsung dihancurkan dan serpihan kecilnya berhamburan bahkan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Sementara itu dari ruangan yang berbeda, melihat permainan ini para tamu VIP pun sepertinya cukup puas dan mereka cukup gembira. Pada saat itu, Junho yang menyamar di sana masih sibuk melayani mereka semua. Hingga kemudian salah seorang tamu VIP tertarik kepada Junho dan ia pun menyuruhnya untuk duduk. Tak lama setelah itu, tamu VIP pun membawa Junho ke sebuah ruangan. Dan ternyata tamu tersebut adalah seorang pengusaha tua yang ingin melakukan cocok tanam sesama jenis dengan Junho. Nah di sini Junho yang merasa direndahkan pun akhirnya marah dan ia menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Dimana setelah itu Junho kemudian meminta tamu VIP tersebut untuk memberikan informasi tentang tempat permainan itu. Hal itu pun kemudian direkam oleh Junho, di mana rekamannya akan dijadikan bukti untuk melaporkannya. Setelah mendapatkan rekamannya, kini Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan, lalu kemudian ia kabur dari arena permainan. Dan dengan alat selam yang ada di sana, ia pun kabur menuju pulau seberang. Tak lama kemudian, akhirnya frontman mengetahui hal tersebut dan kini ia mengerahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Junho. Sementara di lain sisi, kini Junho telah sampai di pulau seberang. Scene kemudian berpindah ke episode 8, di mana hanya tinggal 3 peserta, yaitu Gi-hun, Sangwoo, dan juga Sebjok. Dan mereka pun kini turun ke bawah. Saat mereka kembali ke asrama, Gi-hun dan Sangwoo bertengkar mengenai kematian peserta nomor 13. Sementara di lain sisi, setelah Junho sampai di pulau seberang, di sana Junho pun berniat menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti yang ia dapat sebelumnya. Namun karena pulau tersebut dikelilingi oleh lautan dan jauh dari pemukiman, di sana ia tak bisa mendapatkan sinyal, sehingga ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal. Tak lama kemudian, frontman yang menyusul dan anak buahnya pun ternyata kini telah sampai di pulau tersebut, dan mereka langsung menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum Junho bisa mengirim bukti rekaman tersebut, ia pun akhirnya tertangkap oleh frontman dan semua anak buahnya. Dan di saat detik-detik terakhir Junho, di sana frontman pun akhirnya membuka topeng hitamnya itu. Dimana tak disangka ternyata sosok pria di balik topeng hitam frontman ternyata adalah kakaknya Junho yang selama ini ia cari-cari. Di sana Junho pun bertanya kepada kakaknya itu kenapa ia melakukan semua ini. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, di sana Junho pun langsung ditembak oleh kakaknya sendiri, lalu Junho pun jatuh seketika ke dalam lautan. Kembali lagi kepada pemain, di mana yang berhasil lolos adalah Sangwoo, Sebjok, dan juga Gi-hun. Di sana mereka dipersilahkan untuk mengganti pakaian baru, kemudian disajikan makan malam bersama.
Terlihat pada saat itu ketika Sebyok mengganti pakaiannya, ternyata perutnya terkena pecahan kaca sebelumnya, sehingga kini ia pucat dan darah terus mengalir pada perutnya. Di sana ia pun merobek seragam lamanya, kemudian menutupi luka itu dengan kain tersebut. Tak lama kemudian, kini Gi-hun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat, di mana itu adalah untuk pertama kalinya mereka mendapat hidangan mewah di tempat tersebut. Terlihat di sana Gi-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis. Namun di lain sisi, Sebyok yang masih kesakitan bahkan ia tak mampu memotong makanannya. Setelah makan malam itu selesai, mereka pun diberikan sebuah pisau kecil, di mana Gi-hun yang masih marah pada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya, ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisau tersebut, kemudian memenangkan permainan dengan Sebyok. Oleh karena itu, di sana Gi-hun pun mendatangi Sebyok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Namun di sana Sebyok yang semakin lemah berpesan kepada Gi-hun. Jika Gi-hun berhasil selamat dan lolos dari tempat tersebut, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang berada di panti asuhan. Dan tak lama setelah mengatakan hal itu, kini Gi-hun pun tersadar bahwa baju Sebyok telah dipenuhi oleh darah, sehingga Gi-hun yang panik pun langsung berlari ke arah pintu untuk kemudian meminta bantuan kepada panitia. Tak lama kemudian, akhirnya para panitia pun datang. Namun kini mereka masuk sambil membawa peti. Dan tak disangka ternyata saat Gi-hun meminta bantuan, diam-diam Sang-woo malah membunuh Sebyok dengan pisaunya sendiri. Sontak hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah pada Sebyok dan tentu kini ia semakin marah pada Sang-woo. Namun dengan semua perbuatannya itu, Sang-woo dengan santai malah berkata bahwa semua hal itu ia lakukan hanya untuk membantu Sebyok dalam mengakhiri rasa sakitnya lebih cepat. Scene kemudian berpindah ke episode 9. Setelah Sebyok dibunuh oleh Sang-woo, keesokan harinya permainan terakhir pun tiba, di mana hanya ada 2 orang peserta yang tersisa, yaitu Gi-hun dan juga Sang-woo, yang akan memainkan permainan terakhir yang disebut dengan Squid Game. Nah, diketahui bahwa nama dari Squid Game itu diambil dari nama permainan terakhir, yaitu Squid Game. Permainan itu adalah permainan masa kecil mereka berdua, dan di sana mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda, yaitu sebagai penyerang dan sebagai orang yang bertahan. Permainan ditentukan dengan cara melempar sebuah koin, di mana Gi-hun memilih gambar segitiga dan Sang-woo memilih gambar yang kotak. Koin kemudian dilempar ke atas untuk menentukan posisi pemain, dan hasilnya adalah gambar segitiga, sehingga Gi-hun diberikan kesempatan memilih posisi yang dia inginkan. Di sana Gi-hun pun memilih menjadi posisi penyerang, sementara Sang-woo akan menempati posisi bertahan. Dan tak lama kemudian, mereka pun akhirnya menuju ke arena permainan. Sementara itu di lain sisi, seperti biasanya dari ruangan lain, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan terakhir, dan mereka semua akan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Aturan dalam permainan ini adalah Gi-hun sebagai penyerang harus menembus pertahanan Sang-woo, sementara Sang-woo tentu harus menghalangi Gi-hun. Sedangkan permainan ini berakhir jika Gi-hun berhasil menginjak kepala cumi atau squid, sedangkan yang kalah maka ia harus diakhiri dan ia harus dieliminasi. Di awal permainan, Gi-hun mengambil segenggam pasir saat ia mengikat sepatu. Lalu pasir itu pun dilemparkan mengenai mata Sang-woo, hingga Gi-hun pun bisa melewatinya. Di sana Gi-hun masih saja marah dengan Sang-woo karena ia sudah membunuh Sebyok di permainan sebelumnya dan juga peserta nomor 13 pada saat permainan kaca. Tak lama kemudian hujan pun akhirnya turun. Sang-woo berniat menyerang Gi-hun dengan pisaunya, namun ternyata Gi-hun juga menyimpan sebuah pisau di sakunya. Kemudian pisau itu pun mereka gunakan untuk saling baku hantam dan menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain, di mana semakin hujan deras, maka semakin brutal juga pertarungan mereka berdua. Hingga pada satu kesempatan, Sang-woo pun berhasil merebut pisau Gi-hun, dan ia menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali, bahkan sampai pisau itu menancap di tangannya karena Gi-hun menangkis serangan dari Sang-woo. Namun ternyata dengan semua serangan itu, Gi-hun tak mau menyerah. Ia berusaha bangkit dan terus melawan, hingga akhirnya Gi-hun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya. Namun pada saat itu, Gi-hun merasa tidak tega karena Sang-woo adalah sahabatnya sendiri. Ia pun malah menancapkan pisaunya itu di samping Sang-woo. Di sana Gi-hun pun memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo. Kemudian ia berjalan ke garis finish. Namun karena ia berpikir walaupun ia menang, tetap Sang-woo akan dieliminasi, ia pun langsung kembali lagi dan memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Ia ingin mengambil aturan ketiga dalam permainan, yaitu permainan bisa diberhentikan jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti. Di sana ia pun ingin Sang-woo juga berhenti, di mana artinya Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun ternyata di sana Sang-woo malah menolak hal itu, dan secara mengejutkan ia malah menikam dirinya sendiri. Di mana sebelum ia meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya pada Gi-hun. Akhirnya dengan meninggalnya Sang-woo di babak ini, maka secara aturan Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenang dan ia berhak mendapatkan hadiah permainan. Singkat cerita, kini Gi-hun pun diantarkan pulang kembali
ia diantar oleh frontman dalam sebuah mobil, dan tak lama kemudian Gi-hun pun akhirnya dibius. Singkat cerita, Gi-hun terbangun di sebuah jalan di dekat pasar, di mana dalam mulutnya ada sebuah kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dia pun mengambil 10.000 won untuk ongkos pulang. Seakan tidak percaya dan seakan mimpi buruk, dia pun kembali pulang ke rumahnya. Pada saat perjalanan pulang, dia dipanggil ibunya Sang-woo. Kemudian si ibu pun menyerahkan beberapa makanan untuk dimakan oleh Gi-hun dan ibunya di rumah. Sementara Gi-hun kini memberikan uangnya dari ATM kepada ibu Sang-woo tersebut. Namun si ibu malah menolak dan ia meminta untuk memberikan uang itu ke ibunya saja. Saat Gi-hun berjalan beberapa langkah untuk pulang, ibu Sang-woo langsung menanyakan kabar putranya. Namun Gi-hun tidak bisa menjawab dan tidak bisa menceritakan apapun yang terjadi. Bak jatuh tertimpa tangga. Saat ia sampai di rumah, Gi-hun mendapati ibunya berbaring di lantai dan sudah meninggal. Walaupun dia sudah melakukan semuanya dan sudah melewati Squid Game untuk mendapatkan uang, ibunya tetap saja meninggal dan belum sempat ia bawa ke dokter. Gi-hun pun di sini langsung memeluk ibunya. Ia berjuang menahan air mata, di mana sampai saat ini ia belum mampu membantu ibunya. Seakan semua yang telah ia perjuangkan semua ini berakhir dengan sia-sia. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kini terlihat penampilan Gi-hun semakin berantakan. Meskipun ia memiliki uang yang cukup banyak, tapi ternyata semua hal itu tidak menjadi kebahagiaan untuk Gi-hun. Lalu pada suatu ketika, saat ia sedang duduk sendirian di pinggir danau, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua, di mana ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop hitam yang berisi kartu permainan. Di sana juga terdapat tulisan tempat yang harus didatangi, yaitu pada tanggal 24 Desember jam 11.30 malam di sebuah apartemen mewah lantai 77. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, Gi-hun dengan sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang sedang dirawat ada di lantai 77 tersebut, di mana sejauh yang ia ketahui seharusnya saat ini kakek Il-nam sudah mati pada saat permainan kelereng. Namun tak diduga kakek Il-nam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan dari frontman, yang artinya si kakek ini adalah dalang dibalik permainan Squid Game sesungguhnya. Di sini si kakek pun menceritakan bahwa ia mencari nafkah dari meminjamkan uang terhadap orang lain. Ia pun mengaku meski ia memiliki uang yang sangat banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena ia tidak tahu bagaimana cara menghabiskan uangnya itu. Sementara dengan kondisi tumor di otaknya dan juga hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, si kakek pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Nah, kemudian pada saat itu ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia dan setiap hari menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Oleh sebab itulah ia pun dan orang-orang kaya lainnya di dunia menciptakan arena permainan itu, di mana permainannya diambil dari permainan anak-anak, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut bermain sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, sontak Gi-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun mendengar hal itu, di sana kakek Il-nam pun kembali mengatakan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Bahkan Gi-hun juga sebelumnya di episode 1 ia sudah pulang. Namun ia malah memutuskan untuk datang kembali dan mengikuti permainan itu lagi dengan sendirinya. Lalu kemudian setelah itu dengan tulus si kakek Il-nam pun berterima kasih kepada Gi-hun karena ia sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya di sisa terakhir hidupnya. Lalu tak lama kemudian setelah mengatakan hal itu, kakek Il-nam pun akhirnya meninggal dunia tepat pada jam 12 malam. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah mengetahui semua rahasia di balik permainan itu, kini Gi-hun pun merubah penampilannya dan mencoba memulai kehidupan barunya dengan damai. Setelah itu, ia pun menjemput adik Sebjok yang ada di panti asuhan lalu menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lama sebelum pergi, ia juga menyerahkan sebuah koper di mana si ibu menyangka itu adalah pakaian, namun ternyata isinya adalah uang. Di sana juga tertulis bahwa ini adalah uang Sang-woo yang pernah ia pinjam sebelumnya. Akhirnya film pun berakhir dengan diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Namun sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Melihat semua hal itu, Gi-hun pun langsung lari dan merebut kartu permainan tersebut. Ia pun menelepon nomor yang ada di sana dan ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas dendam semua perbuatan busuk mereka. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, setelah berakhirnya episode 9 ini, ada kemungkinan akan ada season kedua Squid Game. Meskipun sang sutradara mengatakan sulit untuk membuat Squid Game season kedua ini, karena persiapan untuk Squid Game season pertama saja itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Namun jika ada season kedua, kemungkinan season kedua ini akan menceritakan orang-orang baru yang mengikuti permainan, dan juga Gi-hun akan kembali bermain untuk balas dendam. Di sini juga berarti kita tahu bahwa meskipun kakek Il-nam sudah meninggal, arena tersebut masih tetap berjalan dan dikendalikan oleh frontman. Hal itu tentu menyisakan banyak pertanyaan.
tentang siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini. Apakah akan ada sosok baru yang terbongkar, atau apakah di sini kakek Ilham hanya pura-pura mati seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya pada episode kelereng. Di sini juga banyak kemiripan antara Gi-hun dan juga kakek Ilham, dimana kita juga bisa menyangka apakah Gi-hun ini sebenarnya adalah anak kakek Ilham ataupun bukan. Serta banyak lagi teka-teki dan juga pertanyaan-pertanyaan di benak kita yang mestinya harus dijawab di season kedua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.